Teman-teman, welcome back to my channel di Crypto Warrior seputar token dan koin micin lainnya. Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas token ya ataupun koin micin, tapi saya lebih ke update all cryptocurrency hari ini. Kenapa dia mengalami koreksi yang tajam juga ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi terupdate dari Crypto Warrior. Oke, penyebab dari semua altcoin hari ini turun dan Bitcoin pun juga turun apa ya? Kita telusuri dan pastikan kalian jangan panic sell kalau kalian itu planning investasinya itu long term. Ini adalah hal yang wajar. Ini bukan 1, 2, 3 kali tapi udah sering ya teman-teman. Jadi pastikan kalian juga selalu kontrol emosi kalian, terus money management kalian pastikan strong ya teman-teman. Jangan berambisi keputusan maksudnya ambil keputusan yang salah gitu, karena udah kita floating lossnya banyak. Mending kita kalau ada uang kita lebih baik average down ya, kalau kalian yakin dengan fundamentalnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini dalam 24 jam terakhir semua altcoin saya yaitu shitcoin dia mengalami penurunan 5 atau 11%, setara dengan 5,600 juta ya teman-teman. Dari ini harga saldo tertingginya ini waktu kemarin, dia waktu profitnya lagi high-nya dia sampai nyentuh ke 56 ya, sekarang 44. Jadi which is ini udah minusnya lumayan ya. Tapi kalau saya ini karena ini uang dingin, karena udah ini hasil floating profit semua, jadi saya lebih agak tenang gitu ya. Jadi nggak khawatir ya, karena saya udah save beberapa uang ya. Oke teman-teman ya, jadi tetap sabar teman-teman, itu saran saya. Dan pastikan kalau kalian tidak maksudnya stres, jadi hapus uninstall aplikasi ataupun Indodax, pintu Binance ya. Jadi kalian buka itu kalau udah dengar rumor-rumor udah ngelanjutin uptrendnya lagi. Oke, kita bahas apa penyebabnya ya. Saya tadi sudah cari tahu beberapa artikel ya oke, kita bahas dari sini. Jadi salah satu mana ya, jadi intinya begini ya, pasar kripto turun tajam karena pemerintah Cina melakukan tindakan keras terhadap penambangan kripto ya. Penambangan ini dianggap sebagai suatu hal yang dapat mengancam upaya Cina yang mengurangi emisi karbon ya. Apa sih yang mengurangi emisi karbon itu? Emisi karbon itu gas yang dihasilkan dari pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Emisi karbon merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara. Udara yang tercemar akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Jadi penambang kripto, penambang Bitcoin di Cina itu lagi dapat sentimen negatif dari pemerintah Jepang ya. Kita sebenarnya ada salah satu penambang itu yang di negara El Salvador, dia menggunakan gunung berapi atau buat menambangnya gitu. Jadi tidak jadi lebih aman gitu ya, nggak polusi atau sebagainya. Mungkin kedepannya mungkin ada sarana terbaik gitu buat solusi penambang Bitcoin di Cina ya. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon dengan menghemat penggunaan listrik. Jadi pemerintah Cina dia melarang jadi supaya emisi karbon itu dapat emisi karbonnya itu mengurangi emisi karbon ya teman-temannya. Jadi menghemat penggunaan listrik kayak penggunaan cryptocurrency ya, maksudnya penambang cryptocurrency itu kan mengeluarkan banyak energi ya teman-temannya. Jadi kalau kita bisa bilang dia energinya lebih banyak gitu. Nah, sesuai dengan alasan pemerintah Cina menindik penambangan kripto. Jadi emang Cina ya, kembali lagi dengan Cina terus berulah kembali ya. Ya semoga aja mereka dapat solusi yang terbaik ya teman-teman, biar kripto dia tetap runbull ya, jadi nggak seperti stuck. Tapi ini udah hal biasa sih, waktu dulu juga foodnya dari Cina, ininya dari Cina, dan sekarang pun dari Cina lagi ya teman-teman. Emang Cina selalu bikin sentimen negatif tentang cryptocurrency, tapi di berbagai negara cryptocurrency udah di accept ya, maksudnya penambang ya udah gitu. Yang penting kalian bisa memanage cryptocurrency-nya atau penambangnya tuh gimana gitu ya. Seperti kita lihat sendiri ini banyak sekali sentimen-sentimen yang ada di mana teman-teman. Nih di Bitcoin juga dia mengalami penurunan sekitar 6%, dan seandainya waktu kita dulu itu beberapa bulan yang
hari waktu Bitcoin reach ke 900 kita beli tuh satu whole mungkin kita udah floatingnya udah 100 juta ya teman-teman ya. Tapi kalau buat long term ya, kalau uang dingin itu ya udahlah long term gitu kan. Jadi kan kita bisa menikmati itu mungkin after 3 sampai 4 tahun. Oke. Jadi tidak semua aset ya, cuma berbagai juga dia kayak aset-aset baru nih kayak bisa lihat, tapi kebanyakan aset maksudnya altcoin lainnya dia mengalami penurunan yang tajam ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Radio Caca. Di sini altcoin saya dia mengalami penurunan semua tanpa terkecuali beberapa aja. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, pastikan ya kalau kalian hold suatu koin, kalian yakin dengan project dan fundamentalnya, pastikan kalian yakin ya. Ya udah biarin aja saya yakin dengan fundamentalnya, karena fundamental itu tidak pernah berbohong ya. Dengan real projectnya dia akan pasti maksudnya tembus ke all time high-nya terbaru, tapi ya mungkin tahun depan ataupun tahun-tahun yang akan datang lagi. Yang pastinya kita sabar ya, orang namanya investasi itu harus sabar, jangan pernah berambisi cepat kaya, dan jangan panik ketika market seperti ini ya. Ini udah hal yang lumrah waktu beberapa bulan yang lalu, di bulan April bulan Maret dia juga udah dam-dam dia sampai ke 400 juta, dan sekarang Bitcoin udah tembus ke all time high terbaru, dan sekarang koreksi lagi, dan mungkin ya tanpa terkecuali Bitcoin juga bisa akan melakukan uptrendnya lagi. Kita lihat berita-berita terbarunya ya. Nih, traders say Bitcoin drop to 50k is an RT safe entry for holders. VeChain. Ya, untuk sekarang ya teman-teman, sebenarnya waktunya buat kita rehat pikiran ya teman-teman. Maksudnya kita nggak usah terlalu ngelihatin pasar gitu kalau kalian nggak kuat ya, nggak kuat dengan mental. Saldo saya ini kok turun tiap harinya, tiap jamnya. Jadi mending kalian cari hiburan aja, kalian lupakan ini. Nanti kalau ada sentimen positifnya lagi kalian bisa buka ya. Jadi buat menjaga kesehatan mental kita ya teman-teman ya. Jadi biar kita tetap semangat beraktivitas. Oke, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah trader kutipan dari CoinMarketCap ya, di newsnya kalian bisa lihat Bitcoin price fell below to 57,000 level on November 18, sparking web sell off in. Oke, lebih baik kita artikan saja. Harga Bitcoin turun di bawah level 57.000 dolar pada 18 November ya kemarin, dan memicu aksi jual luas di Ethereum dan altcoin lainnya. Kalian bisa lihat data dari Coin The Graph Mars Pro. Jadi ini udah diambil ya, Trading View menunjukkan bahwa support pada Bitcoin itu 60.000 ya, telah ditembus. Jadi supportnya itu udah ditembus ya teman-teman. Kemungkinan kalau support sudah ditembus, dia akan mencari titik support yang keduanya ya, ataupun keduanya juga ditembus, dia akan terus sampai dia benar-benar rejection dari titik supportnya teman-teman. Inilah yang dikatakan analisa tentang aksi harga hari ini, dan apakah pedagang harus khawatir tentang penurunan tambahan atau tidak. Jadi kalau buat tipenya kalian investor, kalau time-time seperti ini biasanya kalian serok sedikit-sedikit ya, biasanya gitu. Tapi kalau kita trader ini hal yang udah kita cut loss. Penarikan besar-besaran akumulatif berumur pendek. Menurut laporan baru-baru ini dari perusahaan riset cryptocurrency Delphi Digital, penjualan awal sebagai pasar didorong oleh gelombang likuidasi daripada perubahan mendasar. Biasa pesawat. Kalian bisa lihat sendiri dari short term technical setup artifact entry. Jadi dia sudah keluar dari trend line-nya ya. Kalian bisa lihat sendiri, dia trend line-nya kan uptrend tuh. Nah, di saat trend line-nya dia uptrend tapi dia ditembus. Kalian bisa lihat sendiri ini kalian ditembus ya nih, yang merah ini. Nah, jadi kalian bisa lihat nih. Nah, ini trend lainnya, yang dimaksud trend lainnya itu, dan ini trend lainnya sudah ditembus ya. Dan ini kemungkinan dia akan lebih dalam lagi ya. Mungkin ya kita bisa lihat sendiri. Mungkin ini titik supportnya di area ini kan. Nih, bentar dulu. Kita
kita garis di sinilah, kita garis. Nah, ini titik supportnya ya teman-teman ya, ini titik supportnya dan udah ditembus. Dan ini titik support kedua, ketiga, inilah. Ya semoga aja koreksinya nggak sampai support paling dalam ya, paling mentok gitu ya. Jadi udah bisa ada rejection biar kita lebih aman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari video saya ya tentang update Bitcoin dan altcoin hari ini kenapa turun. Itu sebenarnya ada sentimen negatif dari pemerintah Cina ya. Pastikan kalian harus gunakan uang dingin dan jangan panik ketika market seperti ini. Ini udah hal yang biasa. Saya ingatkan, ini udah hal yang biasa karena kita investor, kita itu jangkanya jauh lebih ke depan, bukan harga sekarang ya teman-teman ya. Lupakan kalau kalian nggak kuat, kalian bisa tutup, kalian bisa uninstall aplikasi ini dan kalian melakukan aktivitas yang baru ya, biar kalian pikirannya nggak stres ya. Jadi ada aktivitas yang membuat kalian tidak terpikirkan dengan investasi kalian. Oke teman-teman ya, stay tune ya buat kalian yang kemarin serok di min ya, kalian pasti sekarang lagi lagi galau juga. Saya juga pun lagi galau. Sebenarnya di sana itu bukan saldo utama saya, di sana udah floating profit, tapi ya karena sekarang lagi minus itu 60% ya, which is ini ya sangat dalam sekali. Sampai ketemu di video-video selanjutnya tentang di video kali ini saya akan update tentang seputar Bitcoin ya, apa altcoin lainnya kenapa hari ini kok bisa turun dan apa penyebabnya akan saya update setiap harinya, ataupun mungkin kalau ada koin yang projectnya bagus akan saya bahas lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk tekan tombol suka. Sampai jumpa, salam dari Crypto Warrior.